Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Siti Umi Fitriah, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi tentang teknologi reproduksi baik pada tumbuhan dan hewan. Materi ini adalah materi IPA kelas 9 SMP semester 1, masih bab 2. Yaitu tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan ya. Materi ini kami tujukan untuk siswa saya dimanapun kalian berada, karena pada saat ini masih pembelajaran daring, masih dalam rangka COVID-19 yang mewabah di negara kita ya. Sehingga kita biarpun daring, saya ingin tetap menjelaskan materi untuk kalian ya, agar kalian tambah semangat dalam pembelajaran IPA khususnya yang saya ampu ya. Langsung saja saya mulai ya. Teknologi reproduksi pada tumbuhan oleh saya Siti Umi Fitriah, SPD MSI ya. Yang pertama yaitu teknologi perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan. Untuk yang pertama yaitu hidroponik. Hidroponik itu apa? Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air ya, dan tanpa menggunakan tanah. Tanaman dapat tanaman darat khususnya sayuran seperti paprika, tomat, timun, terong, dan selada dapat ditanam secara langsung dalam wadah yang berisi nutrisi atau dengan ditambah medium yang tak larut dalam air. Misalnya kerikil, arang, sekam, spons, serbuk kayu, dan lain sebagainya. Ilmuwan yang menemukan bahwa tumbuhan menyerap nutrisi yang penting dalam bentuk ion-ion yang terlarut dalam air ya. Ini contohnya ini ya, tanaman hidroponik ini ya. Medianya hanya air, makanya dari kata hidro artinya air. Kemudian macam hidroponik sendiri ada dua ini ya. Hidroponik substrat, pengertiannya apa? Media ya. Ya ini ya. Media yang dapat digunakan media padat, bukan tanah, yang dapat menyerap atau menyediakan nutrisi, air, dan oksigen, serta mendukung akar tanaman seperti halnya fungsi tanah. Contoh medianya yaitu batu arang, batu apung atau batu arang bisa kok ya, pasir, serbuk gergaji, atau gambut ya. Kemudian hidroponik yang kedua ya, hidroponik NFT atau nutrient phylum teknik ya. Media yang digunakan adalah air. Akar tanaman diletakkan pada lapisan air yang dangkal. Air tersebut dialirkan dan mengandung nutrisi sesuai kebutuhan tanaman ya. Perakaran berkembang di dalam larutan nutrien ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari hidroponik ya. Ini buahnya menggantung ya. Ini stroberi, ini selada air ya. Oh, ini berarti kentang ya. Terus ini tomat ya. Cukup dengan media air, ternyata tumbuhan dapat hidup dengan subur ya. Nah, yang kedua yaitu aeroponik, dan karena aero adalah udara. Sehingga apa itu aeroponik? Yaitu proses penumbuhan tanaman pada lingkungan udara atau kabut tanpa menggunakan tanah atau agregat media ya. Teknik ini menempatkan tanaman dengan akar diposisikan tergantung di udara dan ditopang oleh styrofoam. Nutrisi diberikan dengan cara pengkabutan secara merata di daerah sistem perakaran. Akar tanaman yang tergantung akan menyerap larutan nutrisi tersebut. Nah, keunggulan aeroponik terletak pada oksigenasi ya. Setiap butiran kabut halus nutrisi yang sampai ke akar. Jadi dengan cara disemprotkan sehingga serbuk butir-butir nutrisi itu akan langsung diserap oleh rambut-rambut akar. Nah, ini contohnya ya. Seperti ini ya, disemprotkan ke sini, padahal di sini kan ada rambut-rambut akar sehingga langsung menyerap
air ya, seperti itu. Contohnya ini ya. Nah, paling banyak contohnya kenang. Nah, ini biasanya dilakukan secara besar ya. Nah, yang ketiga adalah vertikultur ya. Vertikultur merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Teknik budidaya ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas. Nah, ini contohnya ya, dibuat bertingkat ke atas karena lahan di bawahnya kan sempit ya. Jadi ini disusun menuju ke atas, namanya vertikultur ya. Kemudian yang keempat atau D adalah kultur jaringan tumbuhan ya. Kultur jaringan adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman ya, seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ. Bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril ya, pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Bagian tanaman akan dapat memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ lengkap, yaitu akar, batang, dan daun. Ingat prinsip totipotensi. Jadi dari semua sel yang ada pada tumbuhan itu akan dapat membentuk individu baru. Itu namanya prinsip totipotensi ya. Ini contoh dari kultur jaringan. Nah, banyak jenis tumbuhan dapat dikembangbiakkan dengan metode ini. Namun, tiap-tiap tumbuhan memerlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya. Salah satu cara perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan cara mengisolasi bagian tanaman dan menumbuhkan dalam media buatan yang kaya nutrisi dan zat pengatur serta pengatur tumbuh serta aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat bergenerasi menjadi tanaman lengkap. Jadi harus steril, aseptik itu bebas dari kuman ya, seperti itu. Untuk tahapan dari kultur jaringan sendiri ini ya, pembuatan media, kemudian inisiasi atau pengambilan eksplan bagian yang akan dikembangkan, yang akan ditumbuhkan ya. Bentar. Kemudian 4. Multiplikasi menanam eksplan pada media. 5. Pengakaran pertumbuhan akar pada tanaman. 6. Aklimatisasi atau memindahkan eksplan dari ruangan aseptik ke bedeng. Kita lanjutkan. Nah, ini metode-metodenya, diambil dulu potongannya ya. Seperti ini langkah-langkahnya, bisa dipelajari sendiri di buku paket juga ada ya, di buku paket siswa. Saya hanya mengambil sebagian. Nah, ini contohnya ya. Nanti akan setiap bagian klon tadi akan menjadi individu baru seperti ini ya. Yuk kita lanjutkan. Kemudian teknologi yang kedua adalah teknologi perkembangbiakan pada hewan. Kalau tadi kita bahas pada tumbuhan, sekarang kita lihat ya, pada hewan teknologinya itu seperti apa perkembangbiakannya. Mari. Nah, yang pertama adalah kawin suntik ya. Kawin suntik atau dikenal dengan ini ya, istilah inseminasi buatan adalah proses memasukkan cairan sperma semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma atau semen yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini mantri sapi ya, memasukkan ini ya, sperma ke dalam tubuh sapi betina. Nah, untuk lebih jelasnya prosesnya akan seperti ini ya. Prosesnya seperti ini. Nah, ini memasukkan ke dalam ini ya, lubang vagina dari sapi, masukkan ke dalam, dan ini sampai ke saluran telur ya, ini ya. Nah, disuntik ini sperma dituang di oviduknya dari telur. Nah, terjadilah ini ya, cabang oviduct sudah ada sperma sehingga nanti siap membuahi telur yang dari ovarium, seperti itu ya. Nah,
Kawin suntik sendiri itu apa? Adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan sperma atau semen yang telah dicairkan, ya, yang berasal dari ternak sapi jantan ke dalam saluran reproduksi betina dengan menggunakan metode atau alat khusus yang disebut inseminasi GAN, ya. Inseminasi buatan GAN ini sendiri memiliki beberapa manfaat, ya. Jadi manfaat dari kawin suntik itu antara lain nih, efisiensi waktu. Kita bisa untuk membuat sapi itu bunting, ya, karena hewan saya panggil bunting itu, kita tidak harus menunggu sapi harus berkembang biak dengan sapi jantan, ya, langsung ini, sehingga kita lebih efisien, ya. Kemudian efisiensi biaya, ya, karena apa? Sapi dari Madura bisa dikawinkan dengan sapi dari Boyolali tanpa harus membawa sapinya, tinggal membawa spermanya di dalam itu freezer, ya. Efisiensi biaya dan juga memperbaiki kualitas anakan sapi. Sapi Madura biasanya kan bibit unggul, kawin silangkan dengan sapi Boyolali atau sapi yang lainnya yang kerdil-kerdil. Nah, anaknya nanti akan memiliki bibit unggul, ya, seperti itu. Perbaikan kualitas misalnya sebagai penghasil daging yang berkualitas sapi potong, ya. Kemudian sebagai contoh untuk menghasilkan anakan sapi dengan kualitas daging yang baik dan berjumlah banyak, diambil sel-sel sperma dari sapi Brahma dari India untuk diinseminasikan pada sapi betina lokal, ya. Jadi mau kita punya bibit sapi dari India, tinggal kita datangkan spermanya dari India. Jadi nggak perlu mendatangkan sapinya, kan lebih hemat, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu transformasi gen atau teknologi transgenik, ya. Kita sering mendengarkan, tapi kita belum begitu paham transgeniknya itu seperti apa, ya. Kita ulangi lagi, ya. Transgenik itu ya apa? Pengertiannya sendiri yaitu pemindahan satu atau beberapa gen atau potongan DNA yang membawa sifat tertentu dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Nah, kita lihat. Inilah skema transformasi gen, ya. Ini gen dari Agrobacterium method, ya. Ini partikel GAN method, ya. 2 DNA kita ambil, ya, otomatis yang bibit unggul, ya. Kemudian ini ditransfer, ya, makanya namanya transformasi. Nah, akan menjadi individu baru. Ini jadi tumbuhan, ya, atau jadi hewan. Jadi atau penggabungan dari sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, ini, ya. Akhirnya apa? Akan ditemukan tumbuhan dengan sifat yang lebih baik daripada aslinya. Ini, ya. Dengan memasukkan plasmid ke dalam sel bakteri. Nah, bakteri plasmid, bagian plasmid yang dapat membawa gen baru dipotong, ya, disisipkan sehingga bentuknya akan seperti ini. Ini bakteri, ini gen yang disisipkan tadi, kemudian dikembangkan di medium yang cocok, kemudian akan tumbuh. Nah, ketika tumbuh seperti ini, kita tinggal mengambil apa? Plasmid memasukkan gen baru ke dalam kromosom sel tumbuhan sehingga dihasilkan sel tumbuhan yang mempunyai yang ada gen hewannya yang mempunyai sifat yang baik. Nah, seperti contohnya ini Bacillus thuringiensis, ya, dengan ini, ya, DNA-nya ini jagung diberi dengan mengambil dengan gabungan dari DNA, ya, akhirnya akan dihasilkan jagung dengan kualitas yang tahan lama, tidak cepat busuk, seperti itu, ya. Nah, ini contoh lagi kapas transgenik. Kalau yang tidak transgenik tidak akan bertahan lama, langsung ketika di pohon kapas itu kualitasnya tidak sebagus yang transgenik. Tetapi biasanya individu transgenik itu ada efek sampingnya loh, ya. Nah, ternyata materi mengenai teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan, ya, sudah selesai. Semuanya saya ambil dari buku siswa kelas 9 terbitan Kemdikbud tahun 2016, revisi tahun 2018, ya.
Terima kasih atas perhatian siswa-siswaku dimanapun kalian berada. Mohon maaf saya dalam menyampaikan pasti salah-salah kata. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.